Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Sekarang kita bahas materi IPA kelas 7 semester 1 yang berjudul klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk mengawali pembahasan tentang klasifikasi materi dan perubahannya, kita bahas terlebih dahulu adalah materi. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Marilah kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat ketiga zat tersebut. Yang pertama, zat padat. Zat padat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai bentuk dan volume tertentu. 2. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat dan partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, ini contohnya untuk zat padat. Kalian sudah tahu di sekitar kita itu banyak sekali contoh zat padat, misalnya besi, aluminium, batu, tembaga, dan lain-lain. Selanjutnya, zat cair. Zat cair mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ini bergantung pada media yang digunakan. Contohnya, apabila media yang digunakan adalah ember, maka zat cair akan terbentuk menyerupai ember. Apabila air dimasukkan ke dalam bak mandi, maka menyerupai bak mandi. Sifat selanjutnya adalah jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Kemudian, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Kenapa kok namun terbatas? Karena partikel zat cair ini tidak dapat bergerak karena dibatasi oleh dinding-dinding wadah yang ditempatinya. Yang ketiga adalah zat gas. Zat gas mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. 2. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya udara. Udara dapat bergerak kemana-mana karena jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga dapat dengan bebas bergerak kemana-mana. Contohnya, udara tertiup angin dari arah selatan, pasti akan bergerak ke utara. Udara tertiup angin dari arah barat, pasti akan bergerak ke arah timur, itu jelas. Contoh lain, asap. Kalau kita melihat asap-asap pembakaran, asap pembakaran apabila tertiup angin akan bergerak dari mana tiupan angin itu berada. Contohnya, kalau asap tertiup angin dari arah utara akan bergerak ke arah selatan. Demikian juga apabila tertiup dari arah timur akan bergerak ke arah barat. Itulah sifat-sifat dari zat gas, ya di mana partikel-partikelnya sangat renggang dan dapat bergerak sangat bebas. Berikutnya adalah perubahan wujud benda. Misalkan dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Perubahan wujud.
padat menjadi cair, itu disebut dengan mencair. Cair menjadi gas, itu disebut menguap. Gas menjadi padat, itu mengkristal. Selanjutnya, perubahan dari padat menjadi gas itu menyublim, contohnya kapur barus. Kemudian gas menjadi cair, ini disebut mengembun. Kemudian cair menjadi padat, itu disebut membeku, contohnya es yang ada di dalam kulkas. Nah, di situ ada keterangan warnanya merah dan kuning. Yang merah itu adalah menyublim, mencair, dan menguap. Karena perubahan dari padat menjadi gas, cair menjadi gas, padat mencair, itu berarti benda tersebut memerlukan kalor. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna kuning. Itu ada perubahan dari gas menjadi padat yang disebut dengan mengkristal, gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun, cair menjadi padat yang disebut dengan membeku. Nah, perubahan tersebut itu melepas kalor. Contohnya gas menjadi padat, berarti itu melepas kalor. Gas menjadi embun, itu mengembun, berarti melepas kalor. Cair menjadi padat, berarti itu melepas kalor juga. Selanjutnya kita bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di situ ada bagian tentang materi. Materi terdiri atas zat dan campuran. Zat sendiri itu terdiri atas unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu ada campuran homogen yang disebut dengan larutan, serta campuran heterogen yang disebut suspensi dan koloid. Marilah kita bahas satu persatu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh-contoh unsur yaitu aluminium dilambangkan dengan Al, A besar, L kecil. Yang kedua, aurum dilambangkan dengan Au. Kalsium dilambangkan dengan Ca. Tembaga dilambangkan dengan Cu. Besi dilambangkan dengan Fe. Natrium dilambangkan dengan Na. Timbal dilambangkan dengan Pb. Timah dilambangkan dengan Sn. Oksigen dilambangkan dengan huruf O. Hidrogen dilambangkan dengan huruf H. Karbon dilambangkan dengan huruf C. Belerang dilambangkan dengan huruf S. Fosfor dilambangkan dengan huruf P. Nitrogen dilambangkan dengan huruf N. Dan iodin dilambangkan dengan huruf I. Di situ jelas bahwasanya untuk penamaan atau lambang-lambang dari unsur itu diawali dengan huruf kapital. Contohnya di situ adalah aluminium. Nah, yang pertama A harus besar dan huruf selanjutnya adalah L kecil. Itu ada aurum. Aurum itu juga aurum itu A besar, U kecil, dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan sifat-sifat unsur. Logam
non-logam, dan semi-logam. Unsur logam, sifat-sifatnya penghantar listrik dan panas yang baik atau sering disebut dengan konduktor, mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik leleh tinggi, pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg atau hydrogrium. Contohnya itu berupa zat cair. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Yang pertama, logam. Logam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu penghantar listrik dan panas yang baik atau sering disebut dengan konduktor. Yang kedua, mengkilap. Yang ketiga adalah kuat. Yang keempat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Yang kelima, titik leleh tinggi. Yang keenam, pada suhu kamar berwujud padat kecuali satu, yaitu Hg atau hydrogrium. Ini berupa zat cair. Contoh dari unsur logam yaitu natrium, strontium, tembaga, magnesium. Contoh lain yaitu besi, emas, dan lain sebagainya. Sekarang unsur non-logam. Unsur non-logam ini sifat-sifatnya kurang baik menghantarkan listrik dan panas, maka sering disebut dengan isolator. Non-logam tidak mengkilap dan rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik leleh rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali satu, yaitu Br. Ini berupa zat padat. Contoh-contoh dari unsur-unsur non-logam: karbon, klor, nitrogen, iodin. Contoh lain oksigen, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unsur semi-logam. Unsur semi-logam ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Unsur semi-logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semi-logam bersifat semikonduktor. Contohnya silikon. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada. Sekarang kalian dapat lihat itu disebut dengan sistem periodik unsur. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan sistem periodik unsur. Para ahli tersebut bergabung pada IUPAC atau International Union of Pure Applied Chemistry. Nah, di situ jelas ada warna-warna, ada merah, coklat, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain sebagainya. Nah, warna-warna itu yang membedakan sifat-sifat unsur, apakah itu unsur bersifat logam, semi-logam, atau non-logam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa beli di toko-toko buku itu tentang tabel sistem periodik unsur. Itu ada di toko-toko buku yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Di situ ada beberapa contoh nama-nama senyawa, rumus kimia, atom penyusun, dan nama unsur-unsur penyusunnya.
Malah kita bahas satu persatu contoh-contohnya. Yang pertama adalah amonia. Amonia mempunyai rumus kimia NH3. Atom penyusun amonia adalah 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Nama unsur penyusun-penyusun dari amonia adalah nitrogen dan hidrogen. Selanjutnya gula pasir. Gula pasir termasuk senyawa. Nah, gula pasir dirumuskan dengan rumus kimia C12H22O11. Atom penyusun dari gula pasir adalah 12 atom karbon ditambah 22 atom hidrogen dan ditambah 11 atom oksigen. Jadi unsur-unsur penyusun dari gula pasir adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya urea. Urea mempunyai rumus kimia CONH2 2 kali. Atom penyusun dari urea antara lain 1 atom karbon ditambah 1 atom oksigen ditambah 2 atom nitrogen ditambah 4 atom hidrogen. Kenapa kok 4? Karena di situ hidrogennya yaitu H2 itu 2 kali, berarti dikalikan 2 jadinya 2 kali 2 4. Nama unsur penyusunnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Selanjutnya air. Air juga termasuk senyawa. Rumus kimia dari air adalah H2O. Atom penyusun air adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nama unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur. Garam dapur itu juga termasuk senyawa dengan rumus kimia NaCl. Atom penyusun dari garam dapur adalah 1 atom natrium dan 1 atom klor. Jadi nama unsur penyusunnya natrium dan klor. Contoh selanjutnya karbon dioksida. Karbon dioksida itu juga termasuk senyawa. Rumus kimianya adalah CO2. Atom penyusun dari karbon dioksida adalah 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Jadi unsur-unsur penyusunnya adalah karbon dan oksigen. Itu sekilas tentang contoh-contoh dari senyawa. Masih banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Tugas kalian adalah mencari nama-nama senyawa serta rumus kimia, kemudian atom penyusunnya, serta unsur-unsur penyusunnya. Berikutnya sifat-sifat senyawa. Sifat-sifat senyawa 1. Terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. 2. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya tadi ada garam dapur. Penyusunnya adalah natrium dan klor. Sifatnya sangat jauh berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya, yaitu natrium dan klor. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah,
Di sini ada dua macam senyawa. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon atau C, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contoh senyawa organik yaitu asam cuka atau asam asetat dalam kurung dengan lambang CH3COOH dan gula pasir C12H22O11. Ini termasuk senyawa organik. Untuk senyawa anorganik, senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya pasir. Ini dilambangkan SiO2 dan garam meja atau NaCl. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. 1. Tersusun atas dua zat atau lebih. 2. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3. Tidak memiliki komposisi tetap. Dan yang keempat adalah zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. 1. Campuran yang tersusun atas dua jenis unsur atau lebih. Contohnya campuran antara unsur O2 dan unsur H2. 2. Campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran antara senyawa CO dan senyawa H2O. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Contoh, campuran antara unsur O2 dan H2O. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. 1. Campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contohnya udara. Udara tersusun atas beberapa gas, misalnya O2, N2, dan gas-gas yang lainnya. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja. Baja merupakan paduan logam antara besi dan karbon. Contoh lain, kuningan. Kuningan merupakan paduan antara logam, tembaga, dan seng. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Campuran antara zat padat dan zat cair. Campuran homogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Ciri-ciri larutan: 1. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. 2. Bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. 4. Zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contoh dari campuran homogen yaitu campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Itu contoh dari campuran homogen yang disebut dengan larutan. Selanjutnya adalah campuran heterogen. Ciri-ciri campuran heterogen adalah: 1. Partikel-partikel yang tercampur melalui atau memiliki perbedaan massa jenis besar.
kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat adalah percampurannya tidak merata. Campuran heterogen ini ada dua macam, yaitu suspensi dan koloid. Kalau suspensi itu ukuran partikel lebih dari 100 mili nanometer. Maaf, itu nanometer, nm itu nanometer. Contohnya pasir dalam air. Yang kedua adalah koloid. Ukuran partikelnya itu 1 sampai 100 nanometer. Contoh dari koloid yaitu susu, darah, dan asap. Berdasarkan sifat-sifatnya, larutan diberikan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama adalah larutan asam. Sifat-sifat larutan asam. Contohnya 1. Berasa masam. Berasa masam ini biasa terdapat di buah. Contohnya pada buah jeruk. Kalau kita makan buah jeruk, itu akan ada rasa masamnya. Berarti buah jeruk itu adalah sifatnya asam. Bersifat korosif. Nah, karena bersifat korosif, ini maka benda-benda yang terkena larutan asam akan mudah karatan. Contohnya, kalau ada besi yang secara terus-menerus terkena air hujan, itu akan mengakibatkan korosif atau karatan. Maka dari itu air hujan itu sifatnya asam. Sifat yang selanjutnya adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Selanjutnya, menghasilkan ion H positif saat dilarutkan dalam air. Sifat selanjutnya adalah memiliki pH atau keasaman itu kurang dari 7. Contohnya adalah HCl atau asam klorida, HNO3, dan H2SO4 atau asam sulfat. Ada asam, pasti ada basa. Sifat-sifat basa yaitu terasa pahit. Nah, basa ini biasanya terdapat pada obat-obatan. Kemudian pada sabun, cuci, dan lain sebagainya. Basa selain berrasa pahit juga bersifat licin. Nah, ini contohnya pada sabun. Itu kalau kita menggunakan sabun atau sabun ditaruh di tangan, itu pasti mengakibatkan tangan kita licin. Yang kedua, yang ketiga adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Selanjutnya, menghasilkan ion OH negatif saat dilarutkan dalam air. Kemudian memiliki pH lebih dari 7, contohnya NaOH, KOH, dan MgOH 2 kali. Selanjutnya adalah garam. Sifat-sifat garam berbeda dengan asam dan basa. Garam mempunyai sifat adalah garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contoh dari garam yaitu adalah NaCl atau garam dapur, KNO3, CaCl2, dan H4Cl. Sifat garam bermacam-macam, yaitu asam, pH-nya kurang 7, basa pH lebih dari 7, dan netral, pH-nya sama dengan 7.
Selanjutnya adalah indikator asam basa. Indikator atau penanda asam basa itu dari berbagai macam, yaitu indikator alami, contohnya bunga sepatu, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Ada indikator buatan. Indikator buatan contohnya adalah metil merah dan fenolftalin. Ada indikator universal. Indikator universal ini contohnya adalah kertas lakmus. Kemudian indikator yang lain adalah pH meter. Pemisahan campuran. Campuran dapat dipisahkan berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian yang kedua adalah sentrifugasi, yang ketiga distilasi atau penyulingan, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam evaporasi atau penguapan, dan yang terakhir adalah atraksi magnetik. Marilah kita pelajari satu persatu tentang pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air dan pasir dengan cara penyaringan atau menyaring. Nah, di situ contohnya itu ada corong penyaring, ada kertas saring, ada residu, kemudian ada Erlenmeyer, dan ada filtrat. Itu adalah rangkaian alat filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contoh-contoh sentrifugasi yaitu sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Yang ketiga adalah destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Ini yang disebut dengan destilasi. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Nah, menyublim artinya perubahan wujud padat ke wujud gas. Sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, di situ ada gambar tentang cara sublimasi. Yang di bawah itu ada lampu, kemudian ada kapur barus dan pasir di dalam gelas kimia. Yang di atas adalah es batu. Ini contoh-contoh dari sublimasi. 6. Evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya
Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Di situ ada gambar cara-cara pemisahan campuran dengan cara evaporasi. Yang paling bawah itu adalah pembakar spiritus, ada kaki 3, kemudian campuran iodin dengan garam, gas atau glass beaker, kristal iodin, kaca arloji, dan es. Yang ketujuh, atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contoh, memisahkan serbuk besi dari pasir. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan magnet. Apabila kita ingin mencari zat besi-besi atau besi yang ada di pasir, itu dengan cara mendekatkan magnet ke pasir tersebut. Yang ketiga adalah perubahan materi. Secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Untuk sifat ekstensif ini berdasarkan pada massa dan volume, sedangkan sifat intensif berdasarkan pada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika: 1. Berat jenis, 2. Kerapatan atau massa jenis, 3. Kelarutan, 4. Daya hantar listrik atau panas, 5. Kekerasan, 6. Kekuatan, 7. Elastisitas, 8. Kemagnetan, 9. Titik didih, 10. Titik leleh, 11. Titik beku, 12. Kekentalan atau viskositas, 13. Kekeruhan, 14. Bau, 15. Rasa, dan 16 adalah warna. Sedangkan sifat kimia meliputi kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, dan daya ionisasi. Macam-macam perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika ini ditandai dengan perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, dan perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Sedangkan perubahan kimia ini ditandai dengan proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, nah ini seperti tape, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, dan proses perkembangan. Ciri perubahan kimia. Ciri perubahan kimia yaitu pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu. Perubahan suhu ini ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Demikian tadi materi bab 3, yaitu materi klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.